Selamat datang di Cerita Alea. Hari ini kami akan membawa kalian menyelami kisah menegangkan tentang sekelompok remaja yang berani menjelajahi sekolah tua yang menyeramkan, di mana rahasia gelap dan roh terperangkap menunggu untuk diungkap. Oke, mari kita mulai. Pada suatu malam yang kelam, sekelompok remaja memutuskan untuk menjelajahi sekolah tua yang ditinggalkan di pinggiran kota. Sekolah tersebut dikenal dengan cerita-cerita menyeramkan yang beredar di kalangan penduduk setempat. Banyak yang mengatakan bahwa roh seorang guru yang meninggal di sana masih berkeliaran. Saat mereka memasuki gedung itu, suasana mencekam menyelimuti mereka. Dinding yang penuh dengan goresan dan cat yang mengelupas memberi kesan bahwa tempat ini menyimpan banyak rahasia. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lorong yang gelap, membuat mereka saling berpandangan. Jantung mereka berdegup kencang. Setelah berusaha tenang, mereka melanjutkan penjelajahan hingga menemukan ruang kelas yang masih utuh. Di atas meja terdapat buku tua yang terbuka dengan halaman-halaman yang bergerak seolah-olah ada yang membaca. Ketika salah satu dari mereka mendekat untuk melihat lebih dekat, tiba-tiba lampu berkedip dan pintu ruang kelas slam terhempas. Dalam sekejap, bayangan sosok misterius muncul di jendela. Matanya menyala merah, menatap mereka dengan penuh kemarahan. Mereka berlari ketakutan, berusaha menemukan jalan keluar. Tetapi semakin mereka berlari, semakin terjebak mereka dalam lorong-lorong tanpa akhir. Seolah-olah sekolah itu sendiri menahan mereka untuk tidak pergi. Malam semakin larut dan rasa panik menguasai sekelompok remaja yang terjebak di sekolah tua itu. Mereka terus berlari, tetapi lorong-lorong tampak berubah-ubah, seolah-olah memanipulasi arah mereka. Setiap pintu yang mereka coba buka terkunci rapat, dan suara langkah kaki yang semula jauh kini terdengar semakin mendekat, bergema di dinding-dinding usang. Salah satu dari mereka, Ardi, terjatuh saat berlari. Saat ia berusaha bangkit, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Ketika ia menoleh, bayangan sosok dengan mata merah yang menyala itu berdiri tepat di hadapannya. Sosok tersebut mendekat dengan suara berdesis yang terdengar seperti bisikan marah dari dunia lain. "Keluar, dari sini!" Suara itu menggetarkan ruangan, tetapi tubuh Ardi seolah-olah membeku, tak mampu bergerak atau berteriak. Tiba-tiba seorang gadis dari kelompok itu, Sinta, menyadari bahwa di tangan sosok tersebut terdapat kunci tua. Ia ingat cerita yang pernah didengar dari kakeknya tentang sekolah ini, bahwa kunci tua itu adalah simbol penghubung antara dunia nyata dan dunia arwah di sekolah tersebut. Sinta berteriak kepada teman-temannya, "Kuncinya, kita harus mengambilnya." Dalam keberanian yang terpaksa, Sinta mendekat ke sosok itu, matanya tertuju pada kunci di tangan hantu tersebut. Ia merasakan energi dingin menjalar, namun tekadnya semakin kuat. Dengan cepat, ia meraih kunci dari tangan sosok misterius itu. Seketika, bayangan dengan mata merah menghilang dalam asap hitam, seolah-olah tersedot ke dalam kegelapan. Lorong-lorong yang tadi terasa tanpa akhir tiba-tiba kembali normal. Para remaja dapat melihat pintu utama sekolah yang terbuka sedikit di ujung lorong. Tanpa ragu, mereka berlari ke arah pintu, keluar dari sekolah terkutuk itu. Saat mereka berdiri di luar, kunci tua itu masih ada di tangan Sinta. Namun, ketika ia memperhatikannya lebih dekat, ukiran di kunci tersebut berubah. Ada pesan yang terbaca samar-samar. "Kamu belum bebas, kembalilah saat malam berikutnya tiba." Mereka semua memandang satu sama lain dengan rasa takut dan kebingungan. Malam itu mereka selamat, tetapi pertanyaannya adalah, apakah mereka benar-benar sudah terbebas? Atau ancaman baru sedang menunggu di malam berikutnya. Malam berikutnya tiba dengan keheningan yang tidak wajar. Sinta, Ardi, dan teman-temannya mencoba melupakan kejadian mengerikan itu. Namun bayangan sekolah tua terus menghantui pikiran mereka. Kunci tua yang masih ada di tangan Sinta terasa semakin berat, seolah menyimpan rahasia yang menekan jiwa mereka. Mereka berkumpul di rumah Sinta, mencoba mencari arti dari pesan yang terukir di kunci itu. "Kamu belum bebas, kembalilah saat malam berikutnya tiba." Apa maksudnya? Mengapa mereka belum bebas? Ketegangan semakin meningkat saat jam dinding berdetak mendekati tengah malam. "Aku rasa kita tidak punya pilihan," ucap Raka.
Salah satu dari mereka yang terlihat paling tenang, namun matanya menyiratkan rasa takut. Jika kita tidak kembali, sesuatu yang lebih buruk bisa terjadi. Akhirnya, dengan perasaan takut yang sama, mereka semua setuju untuk kembali ke sekolah tua itu. Namun, kali ini mereka membawa perlengkapan, senter, kamera, dan bahkan beberapa benda yang mereka harap bisa memberikan perlindungan, seperti garam dan salib yang diberikan nenek Sinta. Saat mereka mendekati gerbang sekolah, suasana terasa jauh lebih berat daripada malam sebelumnya. Udara dingin membungkus mereka, dan seolah-olah ada yang mengawasi sejak mereka menginjakkan kaki di area itu. Pintu gerbang terbuka dengan sendirinya, menyambut mereka kembali ke dalam kegelapan. Begitu mereka masuk, kunci tua di tangan Sinta mulai bersinar samar, menunjukkan arah yang tak mereka duga sebelumnya, ke ruang bawah tanah yang tersembunyi di bawah sekolah. Tidak ada dari mereka yang tahu bahwa tempat itu ada, tetapi kunci tersebut seolah-olah memandu mereka ke sana. Dengan ragu, mereka menuruni tangga sempit dan berderit, menuju ke ruang bawah tanah yang gelap dan lembab. Bau busuk menyeruak, membuat mereka mual. Di ujung tangga, mereka menemukan sebuah pintu kayu besar yang tertutup rapat. Kunci tua di tangan Sinta mulai bergetar dan berkilauan lebih terang. Tampaknya ini kunci untuk membuka pintu ini, kata Sinta dengan suara gemetar. Ketika kunci dimasukkan ke dalam lubang, pintu itu terbuka dengan suara mengerikan, mengungkapkan ruangan besar yang dipenuhi dengan benda-benda aneh. Buku-buku kuno, lilin yang sudah meleleh, dan simbol-simbol tak dikenal yang tergambar di lantai. Di tengah ruangan ada sebuah cermin besar dengan bingkai emas berukir, berdiri tegak, memantulkan bayangan yang aneh. Saat mereka mendekat, cermin itu bergetar, dan bayangan sosok dengan mata merah kembali muncul di dalamnya. "Kamu telah kembali," suara itu berbisik dari dalam cermin. "Dan sekarang kamu harus memilih. Seseorang dari kalian harus tinggal di sini selamanya untuk menebus dosa yang terjadi di tempat ini." Semua orang terdiam, saling menatap dengan ngeri. Suara itu berlanjut. "Guru yang mati di sini dahulu tidak pernah meninggalkan tempat ini. Dia terperangkap, dan satu-satunya cara agar rohnya bisa bebas adalah dengan menggantikan jiwanya." "Ini jebakan," teriak Ardi, mundur beberapa langkah. Namun cermin itu semakin bergetar, dan bayangan itu tampak keluar dari dalamnya, semakin nyata, mendekat ke arah mereka. Sinta menggenggam kunci itu erat-erat. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa lari dari nasib ini. "Jika kita tidak memilih, kita semua akan terjebak di sini," bisiknya dengan suara tercekik. "Tapi, siapa yang akan tinggal?" Keheningan yang tegang menyelimuti mereka. Bayangan itu semakin dekat, dan pilihan sulit pun harus diambil. Siapa yang akan berkorban demi kebebasan teman-temannya? Dan apakah ada cara lain untuk melarikan diri dari kutukan sekolah ini tanpa kehilangan nyawa? Dalam detik-detik yang menentukan, sebuah suara kecil di kepala Sinta mulai berbisik, memberinya sebuah gagasan yang gila, namun bisa jadi satu-satunya cara. Sinta berdiri terpaku, sementara bayangan mengerikan itu semakin mendekat, meresap keluar dari cermin seperti kabut pekat. Dalam keheningan yang mencekam, bisikan di kepalanya semakin jelas. Sebuah ide aneh, namun mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka semua. "Apa yang kau lakukan, Sinta?" tanya Raka dengan panik melihat ketenangan tiba-tiba di wajah temannya. "Aku punya rencana," bisik Sinta, tanpa mengalihkan pandangannya dari cermin yang bergetar itu. "Kita tidak perlu memilih siapa yang akan tinggal. Kunci ini bisa memutuskan kutukan, tapi kita harus bekerja sama." Tanpa menunggu persetujuan yang lain, Sinta melangkah maju ke arah cermin, menghadapi bayangan sosok itu langsung. "Aku tahu kau terjebak di sini, roh guru yang malang, tapi kau tidak harus mengambil salah satu dari kami. Ada cara lain. Kami akan membantu membebaskanmu." Bayangan itu berhenti, tampak ragu. Suaranya kembali, kali ini lebih tenang, namun tetap mengancam. Tidak ada cara lain. "Seseorang harus menggantikanku, itulah syaratnya." "Tapi itu tidak benar," Sinta membalas tegas. "Kami tahu cerita aslinya. Kau tidak terperangkap karena dosa-dosamu, tapi karena rasa dendam yang membuatmu terikat dengan tempat ini. Kau bisa pergi jika kau mau."
jika kau bisa melepaskan rasa bencimu. Bayangan itu bergerak tak menentu, seolah-olah bergulat dengan sesuatu. Suara-suara yang dulunya keras dan penuh ancaman kini berubah menjadi lirih. Aku tidak bisa pergi. Kita bisa membantu, tapi kau harus percaya pada kami, lanjut Sinta, melangkah lebih dekat ke cermin, memegang kunci erat-erat. Ia menyadari bahwa kunci tersebut bukan sekadar alat untuk membuka pintu, melainkan kunci untuk membebaskan roh yang terjebak dalam lingkaran dendam ini. Sinta mengarahkan kunci tua itu ke arah cermin. Ketika dia menyentuh permukaan kaca, sebuah cahaya lembut keluar dari kunci, menyelimuti ruangan dengan kehangatan yang tak terduga. Sosok bayangan dengan mata merah itu mulai memudar, dan perlahan-lahan terlihat wajah seorang wanita muda, guru yang dulunya tewas dengan tragis di sekolah itu. "Maafkan aku tidak bisa meninggalkan tempat ini sendirian." Desahnya suaranya kini penuh dengan kesedihan dan penyesalan. "Aku hanya ingin seseorang menemani kesendirian dan penderitaanku." "Kau tidak sendirian," jawab Sinta dengan lembut. "Kita semua pernah merasa terjebak dan kesepian. Tapi kau tidak perlu memaksakan rasa sakit itu kepada orang lain." Cahaya dari kunci semakin terang dan sosok kasih, gumamnya pelan, sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Cermin berhenti bergetar kembali menjadi benda mati, dan ruangan itu terasa jauh lebih ringan, seperti beban berat yang selama ini menekan tempat itu akhirnya terangkat. Dengan kelegaan yang mendalam, Sinta menarik napas panjang, dan teman-temannya mulai tersadar bahwa ancaman yang menghantui mereka telah hilang. Cermin di hadapan mereka kini tampak biasa, tak lagi mengandung bayangan atau kekuatan jahat. Kunci di tangan Sinta berkilauan sejenak sebelum pecah menjadi debu halus yang perlahan menghilang di udara. Apa yang baru saja terjadi?" tanya Ardi. Masih terguncang namun lega. Sinta tersenyum tipis. Roh itu terjebak karena dendamnya, tapi dia hanya butuh bantuan untuk bisa pergi dengan damai. Mereka semua keluar dari ruang bawah tanah itu dengan hati-hati, merasa seperti beban besar telah terangkat dari sekolah tua itu. Ketika mereka mencapai pintu depan sekolah, mereka mendapati bahwa malam yang pekat telah berganti fajar. Sinar matahari yang hangat menyapa mereka, seolah-olah memberikan jaminan bahwa kutukan itu benar-benar telah berakhir. Mereka semua berdiri di luar, memandang ke arah sekolah yang sekarang tampak seperti bangunan tua biasa, tanpa aura gelap yang menghantuinya. Tidak ada lagi suara langkah kaki misterius. Tidak ada lagi bayangan yang mengintai dari jendela. "Apakah ini benar-benar sudah selesai?" tanya Raka, masih merasa was-was. Sinta mengangguk, kali ini dengan keyakinan penuh. "Ya, kita telah membebaskan roh itu. Tidak ada lagi yang terperangkap di sini." Mereka semua saling berpandangan, merasakan campuran antara kelegaan dan rasa syukur. Mereka tahu pengalaman ini akan membekas dalam ingatan mereka selamanya. Tetapi yang terpenting, mereka telah keluar sebagai pemenang, tanpa harus mengorbankan siapapun. Mereka pun pulang meninggalkan sekolah tua itu untuk terakhir kalinya. Kutukan telah berakhir dan tempat itu kini hanya tinggal kenangan. Bersama dengan semua rahasia kelam yang pernah disimpannya.